Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sayur-sayur ya? Mungkin saya ngantuk ke apakah? Nampak sangat kuatnya. Saya nak ingin kita semuanya lebih semangat lagi, walaupun di subuh yang sejuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa mustafana wa khalilana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir mendengarkan kitab Arba'una Haditsan yang alhamdulillah taala al-fakir saya menghimpunkan kitab ini untuk dihafal oleh para santri-santri dalam Darul Hadits. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, yang mana hampir seminggu surau ini mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam aktiviti yang ada. Pada pagi yang berbahagia ini dimulai dengan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting karena memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja dengan perarakan, dengan selawat dan sebagainya, tapi juga dengan pembacaan kitab-kitab yang mana kitab-kitab tersusun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya insyaallah taala biidznillah kitab yang bersama dengan kita sekarang ini Arba'una Haditsan min riwayat Abi Hurairah fi Sahih Bukhari. 40 hadis daripada riwayat Imam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Bukhari. Tujuan daripada saya mengarang kitab ini adalah agar orang tersebut menghafal 40 hadis dengan sanadnya, sehingga ketika ditanya ini hadis kamu hafal daripada siapa periwayatnya? Oh, daripada Bukhari. Siapa rawi a'lanya? Siapa yang berada daripada sahabatnya? Abu Hurairah. Mudah sekali. Dan hadis ini kebanyakannya adalah hadis-hadis yang pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan." Siapa saja daripada umatku yang menghafal 40 hadis, ba'atha yaumil qiyamati, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat syafi'an. Dia akan memberikan syafaat. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya, wa jumi'a ma'a jamhurul ulama, maka dikumpulkan dia pada ulama-ulama semuanya. 40 hadis saja. Riwayat ini banyak sekali yang memberikan target kepada kita untuk menghafal hadis. Maka tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan insyaallah taala biidznillah dengan bacaan kitab ini kita boleh hafallah hadis-hadis yang ada pada kitab ini insyaallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin, al-fakir telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menulis kitab lebih daripada 25 kitab, tapi hanya 5 kitab saja yang dicetak, dan 5 kitab itu kebanyakan dicetak di Mesir ketika al-fakir mengaji di sana dan mengajar para santri dan para pelajar-pelajar Asia Tenggara dan negara-negara lainnya. Di antaranya yang terbesar adalah kitab Ghayatul Rusukh fi Mu'jam Syuyukh dengan muka surat 450 muka surat, alhamdulillah,
Dan ini terjual di Mesir, dibeli oleh orang-orang Arab. Dan kitab ini merupakan kitab yang baru saja kita coba atau kita cetak, tapi sampai sekarang yang pencetaknya belum lagi mengeluarkan kitab ini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan untuk mencetakkan lebih bagus, karena ini adalah kesimpulan atau singkatan dari kitab saya. Sebenarnya dia memiliki banyak muka surat, ya. Tapi kita potong semua syarat-syaratnya sampai kita gunakan syarat yang satu saja. Tuan-tuan sekaliannya, kita lihat muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqama al-ummata bil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad. Di antara kekhususan umat Islam adalah punya sanad. Ketiga kekhususan, yang pertama sanad, yang kedua keturunan, yang ketiga i'rab. Nah, sanad ini merupakan kekhususan bagi umat Islam. Manakala ditanya daripada siapa kamu mengaji, oh daripada Sikolan. Sikolan daripada siapa? Oh Sikolan, sampai kepada Rasulullah. Karena ilmu kita itu diambil daripada para ulama. Cuma itu para ulama mengatakan khudhul ilma min aqwalil ulama, adalah kamu ambil ilmu itu daripada mulutnya ulama. Maka umat Islam mengetahui pengambilan ilmu itu daripada mulut ulama dengan secara telaqi. Siapakah yang mengajarkan kepada kita talaqi yang pertama sekali, yaitu Adam alaihissalam. Fatalaqa Adam min rabbih. Maka Adam alaihissalam telah mentalaqikan daripada Tuhannya. Nah, kita juga mengikuti daripada kakek kita, datuk kita Adam alaihissalam, bertalaqi ilmu dari mulut ke mulut kita dengarkan. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, ilmu yang tidak diambil daripada mulut para ulama, kita takutkan kita salah paham dengannya. Ya, makanya kita jangan tanyakan kepada yang lain-lain. Contoh sekarang ini kita lihat berapa banyak orang menggunakan komputer dan sebagainya. Dulu orang kalau sekiranya mengaji dia tanya sama syekhnya, ya. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Dia kata fas'alu ala Google in kuntum la ta'lamun. Tanyalah Google kalau kamu tak tahu. Yang ditanyanya Kiai Google, yang ditanyanya Syekh Google, yang ditanyanya Datuk Google. Ini sangat membahayakan kita, karena dengan demikian agama akan hancur. Kadang-kadang kita buatkan dalam Google yang keluar itu berbagai macam pendapat dan sebagainya, sehingga merusak pemikiran kita. Selain itu tuan-tuan sekaliannya, alhamdulillah ta'ala, masyarakat di sini saya lihat sangat galak sekali atau sangat suka sekali dengan adanya acara seperti ini, bertalaqi ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil ibad. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hamba, sebaik-baik hamba, sebaik-baik makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi fid dunya wa yaumil mi'ad. Dan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para tabi'in sekaliannya di dunia dan pada hari kiamat. Amma ba'd. Fa inna Abu Hurairah min ahmadil ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Hurairah ini adalah orang atau sahabat yang paling hafal hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Nabi SAW yang paling banyak hafal hadis adalah Abu Hurairah, dan paling banyak meriwayatkan hadis juga Abu Hurairah. Kenapa? Karena keseharian daripada Abu Hurairah, walaupun dia masuk Islam terlambat seperti kita ketahui, beliau masuk Islam itu pada kurun atau abad pada tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 Hijrah beliau masuk Islam, tapi tidak menjadikan beliau tidak mendapatkan hadis Nabi SAW. Bahkan beliau lebih giat untuk mendengarkan hadis Nabi SAW. Maka beliau mendengar daripada Rasulullah, bahkan bertanya kepada Rasulullah, dan juga bertanya kepada para sahabat-sahabat yang telah lewat atau sahabat-sahabat yang telah terdahulu yang masuk Islam.
Sebab itulah beliau kumpulkan kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad hadara ma ghaba anhu al-ansar li istiqlalihim bi hawaitihim. Yang beliau ini hadir di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kaum Ansar semuanya sibuk dengan perkebunan mereka. Allah. Coba kita lihat Ansar untuk menghidupi diri mereka masih berkebun. Sementara kita ketahui Abu Hurairah ini tidak berkebun. Dia duduk bersama Rasulullah SAW mendengarkan hadis Nabi SAW. Wa hadara ma qaba 'anil muhajirun li istighalihim bi tijarat. Bahkan beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadir kepada Rasulullah SAW. Yang muhajirin itu sibuk dengan perdagangan mereka. Karena orang-orang muhajir yang berasal dari Makkah, keahlian mereka adalah berdagang. Ya, ketika mereka sampai ke Madinatul Munawwarah juga mereka memperpanjang dan bahkan memperluas perdagangan mereka. Laqad tabu bihi an ghairihi, dan mereka telah memadai daripada yang lainnya untuk meriwayatkan hadis. Walaqad qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i daripada pendiri mazhab Syafi'iyah, Abu Hurairah ahfadhu man ruwil hadits bid'ah. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling hafal hadis yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW pada masanya. Di para sahabat sekaliannya banyak meriwayatkan hadis, tapi Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi pernah orang bertanya kepada saya, apa pasal dia buat murid-murid ni Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, semua tak buat? Maka saya katakanlah sama dia, Abu Bakar itu bersama dengan Rasulullah SAW dari pertama sekali. Belum lagi para sahabat yang lain-lain yang memeluk Islam, Rasulullah sudah sampaikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar terima masuk Islam. Dari situ sampai wafatnya Rasulullah, beliau selalu bersama Rasulullah. Tidak akan mungkin dia tak dengarkan kata-kata Nabi. Tidak akan mungkin beliau tak mendengarkan hadis-hadis Nabi. Tapi kenapa hadisnya sangat sedikit, main di Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya? Karena beliau itu menghafal hadis banyak, tapi ketika beliau sudah menjabat sebagai khalifah, tidak ada waktu yang banyak untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah beliau ini lebih fokus kepada perkara-perkara pemerintahan. Fokus dengan perkara-perkara pemerintahan itu membuatkan riwayat beliau lebih sedikit daripada sahabat-sahabat yang lainnya, daripada Umar, daripada Utsman, dan juga daripada Ali radhiyallahu taala. Itulah penyebabnya. Maka kenapa beliau tak gunakan riwayat Nabi? Ya karena masalahnya Abu Bakar fokus dengan berbagai macam permasalahan, memerangi kaum murtad, memerangi Musailamatul Kadzdzab, memerangi orang-orang yang menegakkan zakat dan sebagainya. Hal-hal ini yang membuatkan mereka lebih fokus dan lebih sibuk dengan perkara-perkara mereka. Dan bagaimana dikatakan dengan murid Nabi, sementara mereka setiap harinya, setiap detiknya mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ni saja kadang-kadang sibuk dengan dunia kita. Kita diperlukan diingatkan kembali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini sibuk dengan bisnisnya, yang selama ini sibuk dengan berbagai macam pekerjaannya, maka perlu diingatkan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'annahu harisun 'ala al-'ilm wal hadith. Dan Rasulullah juga telah menyaksikan tentang kerajinan Abu Hurairah dalam menuntut ilmu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri menyatakan Abu Hurairah ini adalah orang yang paling rakus terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu orang yang ingin alim, orang yang ingin menjadi orang yang hebat, itu mesti rajin mengaji, memperbanyakkan guru, tidak ada satu guru, memperbanyakkan bacaan kepada ulama-ulama, mendengarkan kelas-kelas pengajian dan tafaqquh fikih. Kalau kita lihat betapa banyaknya contoh seperti Imam Az-Zahabi, gurunya lebih daripada 1.500 orang. Kita sudah berapa guru? 10 guru lah kita sangat dah.
Imam Al-Ghazali lebih 1.500 orang mengaji setiap malam. Makanya kita tengok sekarang ini sangat sedikit sekali orang-orang yang mengaji, daripada gurunya mungkin 100 atau 300 dan sebagainya. Ini sangat sedikit sekali pengajian-pengajian orang yang mengaji dengan guru-guru mereka. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, mari sama-sama kita tingkatkan sebagaimana Abu Hurairah memiliki ketekunan, keinginan dan kerajinan untuk mengaji, mendengarkan Nabi SAW, maka kita juga semestinya rajin mendengarkan hadis Nabi SAW. Ini yang terakhir tuan-tuan, ini lebih bagus, lebih afdol daripada kita mendengarkan ceramah aja. Karena mengaji ini ada konsep, ada pegangan, ada kitab. Kalau kita mengaji, maka kita tahu apa yang nak kita bicarakan. Tapi kalau kita ceramah saja, kadang-kadang maklumlah, masuk daripada telinga kanan, keluar tuan, mana? Keluar lewat pintu. Jadi zaman sekarang dengarkan ceramah, ialah top ceramah yang lucu apa semuanya. Pulang dari rumah, berapa katanya? Oh lucu Ustaz itu lucu, itu yang dapatnya. Tapi terakhir pengajian kitab hadis Nabi SAW yang para ulama membesarkan hadis Nabi itu mendatangkan berbagai macam keberkatan. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala biidznillah majlis-majlis hadis ini berkembang di Malaysia insyaallah ta'ala biidznillah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda baginya, laqad dhanantu ya Aba Hurairah la yas'alani an hadha al-hadith a'la minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadith. Aku sangka wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang bertanya kepadaku tentang hadis ini sebelum kamu. Karena aku lihat kamu ini sangat-sangat rakus dengan hadis Nabi SAW. Coba kita lihat keinginan dia ingin mengetahui hadis Nabi, beliau tanyakan. Apa pertanyaannya sebagaimana yang nanti insyaallah ta'ala kita akan panjangkan di sini, ada di dalam ini. Siapakah orang yang paling senangnya dengan syafaat ya Rasulullah di akhirat nanti? Hadis ini sangat penting kita amalkan dan kita ketahui agar kita umat Islam mendapat syafaat Nabi, dan sangat senang kita mendapat syafaat tersebut insyaallah ta'ala biidznillah. Wa jumlatu ahadithi 5,374 haditsan. Sementara jumlah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah 5,374 hadis. Sebanyak berapa tuan-tuan yang dihafalnya? 5,374 hadis. Berapa banyakkah kita sekarang sudah hafal hadis? Masya Allah. Kalau lagu kita lebih banyak lagi hafal lah. Lagu-lagu tuan-tuan yang dulu itu lagu-lagu Piramli hafal. Tahu tak tuan? Insya Allah kan? Maka kalau hafal Piramli punya, kita hafal juga hadis Nabi SAW. Saya mulai menghafal hadis Nabi SAW pada umur saya 13 tahun. Dari sana saya mengaji hadis daripada guru saya langsung dengan secara riwayat, daripada simpulan sampai kepada Rasulullah SAW. Warawa anhu min as-sahabati wat tabi'in akthar min 800 rajul minhum Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Jabir bin Abdullah wa Sa'id bin Musayyib wa akharun. Dan para sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan daripada beliau itu berjumlah lebih kurang 800 orang. Banyak itu istilah kita kata murid-muridnya yang hafal hadis yang meriwayatkan kepada orang lain. Seorang ulama ketika dia sudah dapat hadis, dia akan riwayatkan kepada orang lain. Nah, yang meriwayatkan ini namanya murid-muridnya. Ketika waktu mereka jadi ulama disampaikan. Macam sekarang alhamdulillah ta'ala, generasi sekarang ini guru-guru saya sebahagian sudah meninggal, sebahagiannya lagi masih hidup. Di antaranya Maulana Syekh Muhammad Nurdin Banja, Syekh Ahmad Mahdi Zamzam. Kalau di Mesir di antaranya Pondatu Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Kattani dan sebagainya. Nah, sebahagian lagi ada yang sudah meninggal, Syekh Muhammad Sa'ad Badrun Al-Qawji yang biografinya saya sebutkan dalam kitab saya khusus.
Nah, ini ketika mereka meninggal dunia, estafet hadis itu diturunkan kepada murid-muridnya agar disampaikan kepada orang lain. Supaya itu tuan-tuan sekalian yang membaca hadis disebut tuan-tuan diberikan target oleh Rasulullah SAW, diberikan kesenangan, kegembiraan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, ya, apa kata beliau? Daripada Rasulullah SAW, "Nabdallahu an sami'a maqalati fa wa'ama fa hadda mithla ma sami'a fa rubba muballighin awha min sami'in." Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi. Ini hadis sahih. Allah akan berikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi. Coba lu tengok tuan muka saya. Nampak tak? Muka saya nampak tak? Bercahaya tak? Hah? Bercahaya? Bercahaya dengan lampu lah. Orang yang mendengarkan hadis Nabi SAW akan diberikan cahaya pada mukanya, walau bagaimana gelap muka dia. Kalau tak di dunia ini, di akhirat Allah berikan. Maka dengan begitu kita mengetahui betapa mulianya ahli hadis, betapa besarnya ahli hadis. Allah memberikan cahaya bagi mereka, ya, yang bagi orang-orang mendengarkan hadis Nabi SAW, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Terkadang orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengarkannya. Banyak orang hafal hadis tapi tidak paham dengan apa yang dihafalkan. Banyak orang hafal Al-Quran tapi dia tidak paham apa yang mereka hafal. Maka kebaikan sesuatu adalah pemahaman dengan apa yang dia baca. Contoh kita tengok hadis Nabi SAW sikit saja. Contohnya apa? Ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Numair, apa yang telah terjadi terhadap Nughair? Makna Nughair adalah burung pipit. Hadis yang begitu pendek, para ulama telah mengambilkan hukum daripada hadis ini 30 permasalahan. Allah. Ini kepakian para ulama, kehebatan para ulama. Ya. Di antaranya mereka mengatakan anak kecil boleh main burung. Satu. Yang keduanya, sunnahnya hukumnya anak kecil juga diberikan kunyah pakai abu. Tidak buat abu apa silahkan. Abul Faid, Abul Mahasin. Yang tak boleh Abu Lahab. Abu Lahab kamu cuci piring kah, ini tak boleh. Jadi begitulah pemahaman para ulama-ulama yang meriwayatkan hadis Nabi SAW disampaikannya kepada umat sekalian. Saya ada terlajak depan, ya, minta maaf. Ittafaqa al-Bukhari wa Muslim ala 350 haditsan minha. Yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sepakat mereka itu sebanyak berapa hadis? 325 hadis. Jadi hadis riwayat Abu Hurairah yang sepakat Bukhari Muslim mengeluarkannya di dalam kitab mereka itu sebanyak 325 hadis. Dan inilah derajat hadis yang paling tinggi. Derajat hadis yang paling tingginya adalah yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat tentang betapa, ya, kuatnya hadis Bukhari dan Muslim ini. Wa qala Bukhari bi 23 haditsan, sementara Bukhari mengeluarkan dengan sendirinya sebanyak 23 hadis. Wa qala Muslim bi 190 haditsan, sementara Muslim mengeluarkan dengan sendirinya daripada Abu Hurairah sebanyak 189 hadis. 189 hadis. Baru siapa saja yang meriwayatkan dari para ulama tersebut? Contohnya Abdullah bin Abbas, yang Rasulullah kata beliau ini adalah Allah mafaqihu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman agama kepadanya dan berikanlah ilmu ta'wil kepadanya. Kemudian Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Musayyib dan selainnya. Kemudian saya Bakir mengatakan wa qad istaqamtullah ta'ala fi jami' arba'ina haditsan an Abi Hurairah
bima akhrajal Bukhari yusahila hifdhuha ma'rawah. Maka saya pun istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 hadis daripada Abu Hurairah yang telah dikeluarkan oleh Bukhari untuk supaya mudah menghafalnya bersama dengan periwayatnya. Bakhtartu kitab Sahih Bukhari dikauli asal kutub hadithiyah, maka aku memilih kitab Sahih Bukhari karena ini adalah kitab yang paling sahih dalam kitab-kitab hadis. Kitab yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Maka apabila ada orang-orang yang mengingkari kesahihan Sahih Bukhari, itu orang bukan ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita dengarkan orang itu mengingkari, bahkan dia mengkomentari dan mengkritik Sahih Bukhari, itu orang bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka sudah banyak para ulama-ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yang mengkritik orang-orang yang mengkritik Sahih Bukhari. Tidak ada satu orang pun yang ketika mereka mengkritik Sahih Bukhari yang berhasil benar-benar untuk mengkritik kitab Sahih Bukhari. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian ya, kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab pegangan umat Islam. Ya. Sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan kami telah menjaganya. Maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para al-huffaz, para orang-orang yang hafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui mana aib-aib kelemahan sanad, sehingga mereka pilih hadis-hadis yang sahihnya dan campak hadis-hadis maudhu'nya. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana sini terdapat banyak orang-orang yang ingin mengkelirukan umat Islam daripada pegangannya, tapi kita umat Islam semestinya memang benar-benar berpegang dengan kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi kitab Sahih Bukhari ini, walau bagaimanapun mereka mengkritik tentang kelemahannya, Sahih Bukhari merupakan kitab yang terkuatnya. Wa samaituhu bi arba'una haditsan min riwayat Abi Hurairah fi Sahih Bukhari, dan aku namakan dengan arba'una haditsan min riwayat Abi Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari. Wallahu as'alu ayyam biha wa yuthibani ala jam'iha wa innahu ala dhalika qadirun wa bi ijabati jadir wa hasbi wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil akram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya minta kepada Allah SWT memberikan manfaat dengan kitab ini dan memberikan pahala untuk mengumpulkan hadis ini. Yang demikian itu Allah SWT Maha Kuasa dan beliau memang benar-benar menjadikannya. Dan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-akram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katahu bi qalamin taqil Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad Husni Ginting Al-Lankati Al-Azhari. Tuan-tuan sekaliannya, kita masuk kepada sanad saya daripada para ulama-ulama. Di antaranya adalah Syekh Ali Hasan bin Syekh Ahmad Zain Al-Mandili. Biografi beliau saya tulis dalam kitab saya Ghayatul Rusuh fi Mu'jami Syuyukh, muka surat 213, dan ini dicetak di Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Qal baqillahi ta'ala Abdul Faid Alamuddin Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Aid Ginting Al-Lankati. Saya berasal daripada negeri Kesultanan Langkat dahulunya, yang kesultanan ini telah dihancurkan pada tahun 1946 Masehi, ya. Kemudian ditumbuhkan kembali tapi tidak memiliki kekuasaan. Kesultanan Langkat ini merupakan kesultanan yang paling dekat dengan agama, ya, sehingga para ulama-ulama banyak di Langkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan Langkat dengan keilmuan agamaannya. Dan inilah cita-cita saya dari kecil saya dahulu, bagaimana mengembalikan Langkat seperti dahulu tempat pengajian para ulama-ulama di sana. Dan kalau tuan-tuan pernah dengar dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab Rokan Langkat, seorang ulama besar, sampai ke Malaysia ini berdakwah sampai ke Johor. Dan banyak tarik daripada Tariqah Naqsyabandi datang daripada Syekh Muhammad Abdul Rokan Langkat. Al-Indonesia Syafi'i Al-Azhari, saya tamat Al-Azhar, ya,
Saya memiliki 2 degree untuk syariahnya tahun 2004 dan untuk usuluddin bagian hadisnya pada tahun 2011. Amba'ani Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muslim Al-Muhammad Syekh Ali Hasan bin Syekh Ahmad Zaid Al-Mandiri Al-Allamah Syekh Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Allamah Syekh Ahmad bin Zaidi Dahlan Al-Makki Syekh Uthman bin Hasan Muhammad Ad-Difri Salim bin Abdullah Al-Basri Abi Al-Musnid Abdullah Al-Basri Al-Makki Syekh Mansur Al-Tuhi Syekh Sultan Al-Mazahib Ahmad bin Khalil Al-Sibki Najm Muhammad Al-Ghaiti Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani qala akhbarana Ibrahim bin Ahmad Al-Tunuhi qala akhbarana Abu Abbas Ahmad bin Abdul Qalib Al-Hajjar qala haddatsana Siraj Al-Husain bin Mubarak Al-Zabidi Al-Hambali qala haddatsana Abu Waqt Abdul Awwal bin Isa bin Shu'aib Al-Sijzi Al-Harawi qala haddatsana Abu Hasan Abdul Rahman bin Muhammad Ad-Daudi qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Rakhsi qala akhbarana Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Fibri qala akhbarana al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Mughirah ibn Badizbah Al-Bukhari qala haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi qala akhbarana wa haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Sesungguhnya iman itu katanya lebih daripada 60 bahagian dan malu itu merupakan sebahagian daripada iman. Tuan-tuan sekaliannya, iman ini sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang yang telah diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu katanya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul-rasulnya, beriman juga kamu kepada qada baik dan buruknya, ya. Ini merupakan definisi iman yang semestinya kita pahami. Tetapi di samping daripada itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bagian iman yang begitu banyaknya cabangnya adalah malu. Dan malu ini Tuhan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kullu. Malu itu adalah baik semuanya. Orang yang punya malu, maka orang itu adalah memiliki keimanan. Dan orang yang paling besar malunya adalah orang yang memiliki keimanan yang besar. Sebab itu Rasulullah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bukhari, "Idza lam tastahil fasla' ma syi'ta." Jikalau sekiranya kamu tidak punya rasa malu, buat apa yang kamu inginkan. Maka karena malulah kadang-kadang kita tidak jadi buat maksiat. Kadang-kadang karena kita malulah kita tidak berani membuatkan berbagai macam kejahatan. Maka demikian setiap orang tumbuh dalam perasaannya malu, maka itu merupakan hal yang sangat baik pada diri mereka. Tuan-tuan sekaliannya, Rasulullah SAW menghimbau kepada para umatnya agar mempertebal malu mereka, lebih-lebih ketika mereka ingin berbuat kemaksiatan. Ketika ingin melaksanakan kemaksiatan, apakah kita punya rasa malu? Allah melihat kita, Allah memandang kita. Tidak ada di permukaan bumi Allah ini satu tempat yang tidak Allah ketahui. Maka para ulama sufi kata, andaikan kamu ingin berbuat maksiat, memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat yang Allah tidak tahu. Mau cari ke mana? Kadang kalau kita buat maksiat, waliyadzubillah, jangan kita orang lain buat maksiat di hotel mungkinlah, bahagian daripada apa? Jais ke jahit, jatim ke apakah? Tidak nampak betul? Polis tak nampak, mungkin saja. Tapi Allah menampakkan kita, Allah mengetahui kita, Allah melihat kita. Maka jikalau kita malu dengan Allah, kadang kita buat maksiat kita tahu Allah tahu.
Kita tahu, Allah tahu, betul tak? Ketika kita buat kejahatan, kita tahu Allah itu tahu, tapi rasa malu kita terhadap Allah tidak ada. Inilah kenapa kejahatan atau kemaksiatan terjadi pada diri kita. Ya. Coba bayangkan tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak buat satu benda yang tak elok, orang nampak, kira-kira jadi tak? Jadi tidak? Tidak akan pernah jadi. Kenapa? Karena kita malu. Apa pasal? Oh, malu betul aku. Kenapa? Dia lihat. Bagaimana dengan Allah? Apakah kita lebih malu kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, mengetahui kita dan mengetahui gerak-gerik kita? Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu ini bahagian daripada iman. Dan ini merupakan tanda-tanda orang yang beriman yang memiliki malu. Andaikan ya, tidak ada pun syariat, dibuat saja malu saja, punya malu saja, tidak akan orang itu bermaksiat dan akan melaksanakan perkara-perkara yang tak elok. Apa pasal sekarang ini kita lihat banyak maksiat? Orang-orang sekarang seperti telah terjadi sekarang baru ini, wanita yang memeluk orang lain yang bukan mahramnya. Apa pasal mereka berani? Karena tidak ada rasa malu. Andaikan mereka punya rasa malu, niscaya mereka tidak akan mau memegang laki-laki yang bukan suami mereka atau yang bukan daripada keluarga mereka. Inilah yang jadi permasalahan kepada kita ketika malu hilang dari permukaan bumi Allah SWT. Ketika malu hilang dari seseorang, maka dia akan memperkuat, melaksanakan berbagai macam kejahatan. Sebab itu untuk memupuk kembali, untuk membesarkan kembali, untuk memperkuat kembali keimanan kita, mesti kita memupuk kembali rasa malu kita. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, malu dengan apa yang Allah SWT lihat bagaimana kita bergelumang dengan dosa. Tuan-tuan sekalian, yang hadis ini sangat penting kita pegang dan sangat penting kita amalkan. Wa qala al-Bukhari haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa alladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi. Demi Allah Subhanahu wa taala yang saya dibawa daripada kekuasaannya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kamu sehingga dia itu lebih mencintaiku daripada anaknya dan orang tuanya. Allah. Rasulullah tuntut kita agar kita lebih mencintai beliau daripada harta kita, daripada dunia kita, daripada istri kita, bahkan daripada ayah dan anak kita. Betapa pentingnya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang sahabat sebagaimana kata Sahih Bukhari, riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, fasa'alahu, maka dia bertanya, mata sa'ah, bila akan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, madza a'latta lis-sa'ah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan? Apakah dengan banyaknya sholat, apakah dengan banyaknya zikir, dengan banyaknya bacaan Al-Quran, dengan banyaknya amalan sholat? Maka laki-laki itu menjawab, ma'adatu illa hubbullah wa hubbur rasul. Saya tidak mempersiapkan kecuali dengan cinta Allah dan cinta Rasul. Maka Rasulullah menjawab kembali, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata Anas sebagai periwayat dalam kitab Sahih Bukhari, dia mengatakan, wallahi tidak pernah saya rasakan senang setelah masuk Islam kecuali mendengarkan hadis ini, yang mana orang yang dikasihi bersama dengan orang yang dikasihi tersebut. Maka kita tengok, Anas mengatakan, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, maka insya Allah ta'ala saya bersama mereka. Tuan-tuan sekalian ya, cinta Nabi ini
akan tumbuh daripada hati kita yang dalam. Bukan hanya setakat mengikut berapa banyak orang yang mengikut Nabi tapi tidak punya cinta Nabi. Di antaranya kaum munafik. Kaum munafik ini ikut Nabi bersyahadat, solat mereka solat. Rasulullah solat mereka solat juga. Rasulullah puasa mereka puasa juga. Tapi hati mereka benci dengan Nabi SAW. Dan orang yang membenci Nabi SAW adalah orang-orang kafir. Siapa saja yang membenci Nabi, kafir. Dan orang-orang yang apabila Nabi Muhammad SAW dihina, dicecah, dimaki, dibuat dengan karikatur yang tidak bagus, dibuat menjadi kartun dan sebagainya, tidak ada dalam hatinya sedikit pun kemarahan, maka ditakutkan keimanannya itu hilang. Tuan-tuan sekaliannya, kita lihat beberapa hari sebelumnya ada orang kafir yang telah menghina Rasulullah dengan berbagai macam. Maka benda itu kalau kita katakan adalah terbit daripada ketidakpahaman beliau terhadap Rasulullah SAW. Andaikan beliau tahu betapa indahnya Nabi, andaikan beliau tahu betapa Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang, andaikan mereka tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW, niscaya mereka tidak akan hina Nabi, niscaya mereka tidak akan hantam Nabi. Tapi kebodohan terhadap Nabi itu merupakan salah satu hal yang dapat menghancurkan orang lain. Sebab itu kitab-kitab yang dapat memperkenalkan kita dengan Nabi Muhammad SAW perlu kita miliki. Di antaranya kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Siapa saja yang ingin cinta Nabi, baca kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala anhu, agar kita tahu bagaimana Rasulullah berjalan, agar kita tahu bagaimana Rasulullah bercakap, agar kita tahu bagaimana Rasulullah tidur, agar kita tahu bagaimana Rasulullah bersama dengan manusia, agar juga kita tahu bagaimana Rasulullah SAW punya tubuh, punya rambut, punya berbagai macam sifat-sifat yang lainnya. Ini akan menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua juga kita perlu kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Imam Qadhi Iyad yang menceritakan tentang hak-hak kita, hak-hak Nabi Muhammad SAW dan kewajiban kita terhadap beliau sebagai Nabi dan sebagai sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekaliannya, jikalau sekiranya kita benar-benar memahami daripada apa yang telah diberikan dan disifatkan daripada sifat Nabi Muhammad SAW, pastikan kita semuanya akan rindu Nabi Muhammad SAW. Pastikan kita akan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita mesti ittiba, mengikuti Nabi Muhammad, melaksanakan hukum-hukum yang telah beliau bawa, yang beliau terangkan kepada para sahabat sekaliannya, tanpa memilih dan memilah daripada hukum-hukum tersebut. InsyaAllah ta'ala bi'idznillah kita akan lanjutkan insyaAllah pukul berapa? Ya, pukul 9 kita akan berhenti sejenak, ya, sudah sampai 7.30. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala bi'idznillah kita dapat melanjutkannya tuan-tuan sekaliannya. Harapan kita sekaliannya, majlis hadis ini sangat langka sekali tuan-tuan sekaliannya, ya. Apakah kita ingin meletakkan diri kita ke tempat yang baik, ke tempat yang istimewa, atau kita meletakkan pada tempat yang tak elok? Kalau kita pikir-pikirkan tuan-tuan sekaliannya, kalau ada sepak bola ke, kalau ada ini itu ke, kita nomor satu paling depannya. Betul tak? Saya sangat heran lah. Tak, maaf, saya sangat heran. Kalau kita mau nonton bola sepak stadion, mungkin Jalil ke apa ke, kita tuh mau duduk di mana? Tuan? Ikhlas menjawab tuan. Duduk mana? Depan kan? Apa pasal? Kerana ingin nampak sangat lah. Tapi kalau kita mengaji, kita kenapa duduk paling belakang sangat? Apalagi kalau kita tengok dinding paling enak. Ya, apa pasal? Makanya tuan-tuan ini
adat-adat kita ini mesti kita ubah. Kalau nak mengaji kita berdepan. Kenapa? Depan itu rahmat Allah SWT bagi-bagi. Tapi kalau kita duduk belakang, apalagi tambah dengan dindingnya, dengan tiangnya, itu maksudullah. Pertama dia yang pertama. Tuhan tengok saya dengan biji mata. Pada akhirnya Tuhan tengok saya dengan kulit mata. Jadi itu semuanya gangguan dalam pengajian. Tuan-tuan sekaliannya, kita ini semua taman-taman surga sekarang ini. Maka siapa saja yang ingin duduk lagi di taman surga, mari sama-sama kita teruskan insyaAllah pada pengajian. Ya, hilangkan rasa kemalasan, karena itu semuanya gangguan-gangguan. Minta maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.